Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anda Rahmania ingin mempresentasikan mengenai model pembelajaran student centered learning. Nah, sebelumnya yang saya hormati Ibu Nur Hasana selaku dosen pengampu mata kuliah. Nah, saya di sini akan membahas mengenai self-directed learning. Nah, sebelum saya membahas tentang self-directed learning ini, saya akan membahas sedikit mengenai apa itu model pembelajaran student-centered learning atau SCL ini. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan student-centered learning atau SCL ini? Nah, model pembelajaran SCL ini atau Student Centered Learning ini adalah suatu model atau metode pendekatan yang digunakan oleh guru untuk menempatkan siswa atau peserta didik sebagai pusat dari proses belajar mengajar. Nah, sehingga akan mengembangkan minat, juga motivasi dan kemampuan individu menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif, serta bertanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri. Nah, pada model pembelajaran SCL ini, pada metode ini diberikan otonomi untuk siswanya dalam pengelolaan pemilihan materi dan pendekatan pembelajaran yang baik bagi siswanya, sehingga karakter siswa ini akan jauh lebih baik dan input dari siswa ini dalam materi dan juga caranya dalam waktu pembelajarannya. Nah, pada pendekatan metode ini diharapkan siswa ini dalam mengembangkan kualitasnya dalam pembelajaran ini itu lebih kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab pada diri mereka agar menjadi siswa yang berkualitas demi masyarakat di lingkungannya. Nah, model pembelajaran ini pun pada SCL ini dia berpusat atau berfokus pada siswa peserta didik sebagai peran pengajar, lalu guru atau pengajar ini hanya sebagai fasilitator dalam pembelajaran mereka. Nah, selanjutnya ini bagaimana pendapat menurut para ahli mengenai student-centered learning atau SCL ini? Nah, pastinya banyak ya pendapat-pendapat dari para ahli ini mengenai SCL ini. Di sini saya berikan dua menurut para ahlinya. Nah, di sini ada menurut Westwood pada tahun 2008. Nah, student-centered learning itu atau SCL adalah metode pembelajaran yang memberdayakan peserta didik menjadi pusat perhatian selama proses pembelajarannya berlangsung. Nah, pada pembelajaran yang sifatnya kaku instruksi ini dari pendidik diubah menjadi pembelajaran yang memberi kesempatan pada peserta didiknya untuk menyesuaikan dengan kemampuannya dan perilaku masing-masing dalam menerima pengalaman belajarnya. Nah, yang kedua ini ada menurut Pong Tuluran pada tahun 2000, Student Center Learning ini atau SCL adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai pusat dari proses belajar. Nah, metode ini menekankan pada minat, juga kebutuhan dan kemampuan individu, dan menjanjikan model belajar yang menggali motivasi intrinsik untuk membangun masyarakat yang suka dan selalu belajar. Nah, selain dari dua ahli ini, masih banyak menurut para ahli, pengertian para ahli lainnya seperti dari Priyatmojo, juga ada dari Siswono dan Karsen, dan lainnya. Nah, di sini itu jenis-jenis SCL itu ternyata banyak teman-teman. Nah, di sini akan saya sebutkan yang itu ada yang pertama ada small group discussion atau SGD, dan juga ada role play and simulation, ada juga discovery learning, dan yang keempat ini ada self-directed learning yang akan saya sampaikan nanti. Nah, ada cooperative learning, juga ada problem based learning atau PBL.
Nah, ada juga collaborative learning atau CBL dan ada project based learning atau PGBL. Nah, ini sedikit pengertian atau penjelasan mengenai student centered learning. Nah, saya akan masuk untuk membahas salah satu jenis SCL yaitu mengenai self directed learning. Nah, apa sih itu self directed learning? Nah, self-directed learning ini adalah suatu proses belajar atas inisiatifnya sendiri, mulai dari diagnosis kebutuhan belajar, merumuskan tujuan, identifikasi bahan dan referensi belajar, pemilihan strategi, dan evaluasi hasil belajar. Nah, metode ini itu berbentuk pemberian tugas belajar kepada siswa seperti tugas membaca dan membuat ringkasan. Nah, di sini tugas guru pada metode ini adalah memberikan tugas belajar kepada siswanya juga serta memberikan tugas-tugas lain seperti membaca, membuat ringkasan ataupun seperti pertanyaan yang sudah gurunya jelaskan. Nah, pada self-directed learning ini akan dilatih kemandirian belajar siswa-siswa tersebut. Nah, dalam suatu metode pembelajaran yang dilakukan oleh seseorang ini, dalam metode self-directed learning ini akan mengasah siswanya dalam meningkatkan pengetahuan dan keahlian dalam dirinya, meningkatkan prestasinya. Dengan self-directed learning ini, maka seseorang dianjurkan untuk lebih peka lagi terhadap dirinya dalam kemandirian atas belajarnya. Nah, ada juga beberapa istilah yang mengatakan bahwa self-directed learning ini juga dikenal dengan self-planned learning. Juga ada yang mengatakan independent learning atau self-education, karena semua istilah ini merujuk pada pengertian yang sama terkaitnya dalam kemandirian belajar ini. Kalau self itu kan artinya itu diri, berarti ini adalah metode pembelajaran yang merupakan proses dalam peningkatan pengetahuan dan juga keahliannya itu dimulai dari inisiatif diri sendiri. Nah, selanjutnya ada pula definisi dan pengertian kemandirian belajar atau self-directed learning dari beberapa sumber buku. Nah, pastinya banyak sekali buku-buku, sumber-sumber buku yang merekomendasikan mengenai definisi juga pengertian dari self-directed learning ini. Nah, di sini juga saya memberikan dua contohnya, yaitu menurut Merriam pada tahun 2004, self-directed learning adalah proses belajar yang dimana siswa itu membuat inisiatif sendiri dalam perencanaan, juga pelaksanaan dan evaluasi dari pengalaman belajarnya yang diambil dari berbagai sumber atau literatur. Nah, yang kedua ada menurut Rahmawati dan kawan-kawannya nih. Pada tahun 2010, SCL ini self-directed learning ini adalah metode pembelajaran yang sifatnya fleksibel, namun tetap berorientasi pada planning, monitoring, dan juga evaluasi yang bergantung terhadap kemampuan seseorang ini dalam mengelola pembelajaran sesuai dengan otonomi yang dimilikinya. Nah, selanjutnya di sini self-directed learning itu memiliki aspek-aspek. Nah, ini adalah aspek-aspek self-direction learning. Di sini yang pertama ada siswa mengontrol banyaknya pengalaman belajar yang terjadi. Nah, pastinya kalau jika self-direction learning ini belajar sendiri ini, mereka akan mengontrol dalam seharinya itu sudah berapa jam atau sudah dalam satu minggu sudah berapa kalikah dia belajar atau membaca pelajaran atau ilmu-ilmu yang baru ini. Nah, di sini akan dibuatkan target demi menunjukkan sebuah perubahan pada dirinya, mengontrolnya lewat sebuah data untuk membentuk juga mendapatkan ide-ide juga ilmu-ilmu mereka. Nah,
Nah, di sini tugasnya adalah siswa untuk mengembangkan pembelajaran mereka dengan adanya siswa mengontrol. Di sini akan mengembangkan, menjadikan siswa lebih bertanggung jawab atas diri mereka dalam memasuki dunia yang selanjutnya. Yang kedua adalah perkembangan keahlian. Nah, pasti setiap orang itu memiliki keahliannya sendiri-sendiri. Nah, dalam aspek self direction ini ada yang namanya perkembangan keahlian, yaitu untuk mengontrol yang berasal dari dalam juga dari luar, agar tujuan siswa ini atau tujuan satu orang ini dapat fokus ke apa yang ingin dia terapkan, ke apa yang ia inginkan dalam perkembangan keahlian dirinya. Kalau misalkan ada orang yang sudah pandai panahan tapi dia ingin mengembangkan keahlian adalah dia ingin menjadi atlet panahan, atau dia ingin menjadi orang yang pandai dalam berbahasa asing, maka dia menambahkan mengembangkan keahliannya dia. Nah, yang ketiga ini ada mengubah diri pada kinerja atau performansi yang paling baik. Nah, uh, di sini guru dapat menantang siswa itu, menantang diri mereka dalam menentukan mengubah diri pada kinerja mereka. Misalnya yang tadinya dia belajar bahasa Inggris ini masih di level 1, tapi dengan adanya aspek-aspek self direction ini, siswa tersebut dengan guru memberi tantangan, siswa tersebut dapat mengubah diri mereka agar lebih cepat naik levelnya, misalnya yang tadi level 1 jadi level 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, yang keempat ini ada manajemen diri siswa. Dalam manajemen ini, pilihan dan kebebasan dihubungkan dengan kontrol diri dan juga tanggung jawab. Nah, siswa belajar di sini untuk mengekspresikan bagaimana cara mereka mengontrol dirinya dan mencari, juga membuat suatu komitmen dan minat dalam belajarnya dan aspirasi diri mereka. Nah, yang terakhir ini ada motivasi diri dan penilaian diri. Nah, adanya motivasi ini adalah untuk dibangunnya sebuah penyemangat bagi diri dalam mencapai tujuan minat yang tinggi, dan adanya penilaian diri ini agar siswa dapat menilai bahwa dirinya ini belum berkembang dan harus lebih banyak belajar dan mengontrol dirinya dalam belajar lebih giat dan lain-lain. Nah, ciri utama suatu proses pembelajaran mandiri itu adalah adanya kesempatan yang diberikan kepada peserta didik untuk ikut menentukan tujuan, juga sumber dan evaluasi belajarnya. Nah, tugas guru nih dalam proses belajar mandiri ini menjadi fasilitator, hanya menjadi fasilitator, yaitu menjadi orang yang siap memberikan bantuan kepada peserta didiknya jika diperlukan. Jika ada pertanyaan atau kesulitan dalam peserta didiknya, bisa dibantu, dan bentuknya itu berupa bantuan dalam menentukan tujuan belajar, memilih bahan ajar dan media belajar, serta memecahkan kesulitan yang tidak dapat dipecahkan peserta didik sendiri, karena setiap orang pasti memiliki batasannya. Nah, ada pula dalam tahapan di dalam self-directed learning ini, yaitu yang pertama ada planning. Di sini seseorang itu harus mempunyai planning untuk demi tujuan yang ingin dicapainya. Ini agar peserta didik dapat mengelola dan melihat tahapan-tahapan bagaimana caranya saya bertahap dan mencapai apa tujuan yang saya inginkan. Nah, ada di sini implementing, itu adalah mempromosikan kemampuan yang dimiliki seorang peserta didik dalam menerapkan pembelajaran sesuai dengan hasil yang ada. Nah, selanjutnya setelah implementing ini ada monitoring. Nah, pada monitoring ini adalah pendidik melakukan mind test-nya, monitoring atau melakukan pengawasan terhadap pekerjaan tugasnya yang diberikan, atau studi balance monitoring ini melakukan pengawasan terhadap peserta didiknya.
selama mengerjakan aktivitas-aktivitas lainnya yang berkaitan dengan tugas utama pembelajaran. Ada juga evaluatif, yaitu adalah memberikan evaluasi terhadap peserta didik ini dalam uh, belajarnya. Membandingkan hasil peserta didik yang sebelumnya dengan yang saat ini, menyesuaikan dan juga melakukan penilaian peserta didik dengan tujuan yang telah dirancang, yaitu serta meminta pernyataan kepada peserta didik dengan mengajukan pertanyaan mengenai proses penyelesaian tugasnya. Nah, biasanya self-directed learning ini adalah ciri khas bagi orang-orang dewasa nih, karena kan dalam dalam self-directed belajar sendiri ini adalah melatih bagaimana kita peka terhadap diri kita dalam dunia pendidikan ini. Ada pula kekurangan dan kelebihan dalam self-directed learning ini. Nah, yang kelebihannya adalah siswa bebas untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka sendiri. Nah, juga sesuai dengan kecepatan belajar mereka dan sesuai dengan arah minat dan bakat mereka dalam menggunakan kecerdasan majemuk yang mereka miliki. Yang kedua, menekankan sumber belajar secara luas, baik dari guru maupun sumber belajar lain yang memenuhi unsur edukasi. Nah, yang ketiga, mahasiswa dapat mengembangkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang dimiliki secara menyeluruh. Juga yang keempat, pembelajaran mandiri memberikan siswa kesempatan yang luar biasa untuk mempertajam kesadaran mereka akan lingkungan mereka dan memungkinkan siswa untuk membuat pilihan positif tentang bagaimana mereka akan memecahkan masalah yang dihadapi sehari-hari. Nah, yang kelima, mahasiswa memiliki kebebasan untuk memilih materi yang sesuai dengan minat dan kebutuhan. Nah, di samping itu, cara belajar yang dilakukan sendiri juga lebih menyenangkan, karena setiap orang ini memiliki sifat dan tingkah belajar yang berbeda-beda, ciri khas belajar yang berbeda-beda. Nah, ada pula kekurangannya, yaitu yang pertama, siswa yang kurang pintar akan semakin kurang dan siswa yang pintar akan semakin pintar karena jarang terjadi interaksi satu sama lain, karena untuk self-directed learning ini dia lebih kepada kepekaan diri sendiri dan kesadaran diri sendiri. Nah, yang malas belajar mungkin tidak akan mau belajar karena itu harus dari dalam hati mereka sendiri. Yang kedua, bagi siswa yang malas, maka siswa tersebut untuk mengembangkan kemampuannya atau pengetahuannya. Nah, untuk siswa yang malas ini akan semakin malas karena dia berpikir malas, tidak ingin belajar. Nah, yang ketiga, ada beberapa siswa yang membutuhkan saran dari seorang guru untuk memilih materi cocok untuknya, atau karena siswa yang bersangkutan tidak mengetahui sampai seberapa kemampuannya. Nah, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.